Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mendiskusikan tentang perkebunan apukat, yaitu dari Ibu PPL dari Kecamatan Sembalun ya, atas nama Ibu Qurratul Aini Qurratul Aini. Lalu Bapak siapa? Burhan. Siapa? Burhan. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, oke? Nah, jadi di sini Pak, ya sama-sama kita hormati lagi sekali Bapak RT dan teman-teman yang hadir di rapat ini. Jadi sedikit kami sampaikan, ini gambaran ini ya, nanti kita dengar dari Ibu. Nah, dari kami lihat perkembangan perkebunan yang ada di sini. Sekarang ini kan lagi heboh-heboh tentang apukat di mana-mana sekarang. Bahkan ketika saya waktu turun ke kebun untuk membuat konten, satu manusia yang mengatakan berapa pohon yang ditanam, tahun berapa yang ditanam, berapa hasilnya. Saya tanam cuma 7 pohon. Alhamdulillah, satu kali dalam mengambil uang tuh bahkan sampai 30 jutaan yang 7 pohon. Nah, memang nyata. Bahkan bos-bos tuh sekarang kan kita lihat 7 biji saja di kebunnya dikejar pakai mobil dinas. Nah, itu gambaran. Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini kami sekarang ini, Ibu, di harapan kami. Di sini kan ada sebuah kelompok, memang ada ini. Namun ini mungkin sebagai pertanyaan kami, mungkin dari kami kan dari kelompok ini. Ada kelompok itu, tapi yang kami ketahui itu bahwa kelompok itu adalah yang diurus itu adalah kedelai, jagung, padi. Nah, kalau kami lihat dari tempat kami nanam di sini itu kami rasa sudah tidak ada hal itu. Nah, jadi timbullah unak-unak dari teman-teman itu. Kami kumpulkan itu yang sudah saya kirimkan fotonya yang banyak itu malam itu sampai jam 12:30 kami ngomong, hebohnya luar biasa. Nah, bagaimana mungkin ada jalan kami untuk membuat kelompok baru untuk apukat panili ini. Karena alhamdulillah kalau kan ada yang baru mulai, ada 1-2 pohonnya sudah menikmati sekarang, sudah ada yang merasa menikmati. Begitu juga panili, ada teman yang bahkan sampai dapat 30 juta kan. Nah, sekarang alhamdulillah sampai 260.000 harganya. Sekarang ini mau 300, sebentar lagi mau 400 gitu saya dengar. Singkat ceritanya begini, Bu. Apa ada jalan kami untuk membuat kelompok tani baru tentang fokus pada apukat panili? Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengusahakan kami untuk bisa membuat kelompok baru ini? Kami buat namanya Ibu, namanya itu kelompok tani apukat Sinar Baru Dusun Birak, Desa Buluk Petung, Kecamatan Sembalun. Nah, itu diantaranya Bu, apa bisa kami membuat kelompok baru. Dan insya Allah kami lihat juga pemuda-pemuda ini kan sebenarnya nakal-nakal Bu, nakal, rambutnya merah, ada yang kurus, ada yang begini. Tapi melihat perkembangan ini dia sangat semangat. Ini yang kita harapkan kan tentang apukat. Alhamdulillah itu mungkin sudah berapa ratus sudah ditanam dan sebagainya. Cuman nanti yang kita bicarakan tentang pengelolaan kan itu. Cuman bagaimana kira-kira untuk tentang bisakah kami ini untuk membuat kelompok baru? Jikalau bisa, bagaimana caranya? Nah, mungkin kita lebih banyak diskusi mungkin Ibu ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu Ama. Ya, nanti kita buka sesan lagi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah Allah pertemukan kita dengan cara seperti ini di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah dan dirahmatinya. Pertama-tama perkenalan sudah ya? Nggih. Sudah tahu ya? Biasa Qurratul. panggil saya Bu Eni aja. Iya. Bu Eni. Jangan dekat ya, Bu Eni aja. Tapi itu dimin menurut saya itu. Pada kesempatan ini yang bersama rekan yang
Beliau adalah penyuluh desa Sembalun Timba Gading ya Pak Burhan ya. Nggih. Jadi biasa kami kerja di UPP Kecamatan Sembalun itu kerja tim. Jadi di mana ada kegiatan kami saling support gitu. Nah, kebetulan yang bisa sempat hadir mengikuti saya pada kesempatan ini adalah beliau, karena teman-teman yang lain ada keperluan dan ada kepentingan yang lain. Menanggapi seperti apa yang disampaikan oleh pemuda kita yang sangat bersemangat ini, Pak siapa saya belum kenal? Pak Miradi. Oh Pak Miradi. Oh ini nama Pak Miradi. Ya. Saya mikirnya orangnya apa ya? Dipanggil Ustadz di sini, ini Ki orangnya. HSPDI gelarnya Bu, tidak bisa kita sembunyikan di duniawiyah ini. Iya, iya. Tapi inilah gaya saya untuk mengajak Ya, pemuda silakan, itu. ya. Nggih. Nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa membawa masyarakatnya ke jalan yang lebih baik kan? Ya, insya Allah ya, insya Allah. Niat kita dakwah juga kan. Iya, betul. Nah, dengan niat dan tujuan dari masyarakat di sini, yang saya melihat apa yang disampaikan tadi, niatnya itu untuk membangun masyarakat ya yang punya potensi besar lah di sini. Nah, potensi di sini itu yang seperti disampaikan tadi itu bahwa di situ ada advokat ya, advokat sama Penili. Di sini dasar kita ada untuk kelompok itu, kita sampaikan dulu aturan kelompok ya. Iya. Nah kebetulan di sini kan kita punya aturan di pembentukan kelompok itu. Kelompok itu bisa dibentuk apabila kita punya tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Ya, seperti yang tadi kan sudah ada tujuan yang sama, kepentingan yang bersama kan. Iya. Namun mengingat bahwa keberadaan kelompok yang sudah ada di Dusun Bira ini, sudah ada kelompok taninya di sini. Ya. Nah, namanya kelompok tani Bira yang diurus oleh Pak Maegil. Misdi. Ya. Dengan persyaratan membuat kelompok baru, bisa-bisa saja kita buat kelompok baru, tapi kita tidak memasuki wilayah orang. Nah, sementara sekarang aturan kelompok itu dia harus punya titik koordinat. Oh iya. Harus punya titik koordinat. Kita punya sekarang namanya poligon ya Pak Burhan ya. Nah, kita tidak bisa sembarangan dengan keinginan kita, semangat kita bahwa kelompok ini harus ada di sini, sementara di titik itu sudah ada kelompok orang lain. Jadi tidak bisa kita tumpang tindihkan. Nah, jadi untuk sementara nanti kita sampaikan dulu Pak Burhan ya, bisa nggak kita buat atau tidak? Karena kami tidak berani Siap. membuat kelompok baru Kami. dengan metumpang tindihkan titik poligon yang sudah ada ditempati oleh kelompok yang lama. Itu persyaratan sekarang. Kita pakai sistem namanya SIMLUH, sistem penyuluhan pertanian. Ya. Di situ tuh sudah ada masuk aturan kelompok tani yang masuk di situ, yang sudah terbaca oleh servernya pusat. Jadi kalaupun kita mau bentuk, syaratnya sekarang ya kita bentuk dia ada pengurus lengkap, lokasinya punya titik koordinat yang tidak tumpang tindihkan kelompok yang lain. Itu syaratnya. Kalaupun kita mau buat dengan nama yang lain, tapi dengan adanya kelompok di situ, jadi kita tidak bisa membuat yang baru. Oke, untuk sementara kita tampung dulu ya keinginan kita ini. Nah, dengan tujuan kita membuat kelompok baru itu, apabila di kayaknya apa ya wilayahnya Pak Misdi ini masuk di sini juga. Bira. Dia masuk juga di sini. Ya, kan Dusun Bira. Sini. Nanti saran kami begini, apakah kelompok yang bertujuan ini dengan bisa tidak bergabung dengan kelompoknya Pak Misdi? Tidak apa-apa. Ya. Nanti omongin lagi sama Pak Misdi, kita koordinasikan lagi bahwa komoditas perkembangan kan Pak Misdi seperti yang sudah sampaikan tadi, kelompoknya itu kedelai, jagung, padi, itu kan yang di komoditi yang ada di wilayah sini. Tapi perkembangan dari komoditi yang itu bisa kita tambahkan dengan komoditi alpukat sama vanili yang di sana itu. Iya, tambahkan lagi komoditasnya. Artinya begini, kelompok tani itu tidak terbatas pada komoditas. Kita tidak bisa menamakan kelompok tani alpukat ini. Kelompok tani padi tidak bisa. Namanya kelompok tani milih maju. Cukup, tidak perlu kita naikkan komoditinya. Seperti itu ya. Nanti apa-apa tetalat tuh. Apapun komoditas yang ada di wilayah itu di koordinasi, tidak perlu kita naikkan nama komoditinya.
Itu syarat namanya kelompok tani. Jadi kita tidak bisa makan kelompok tani jagung, kelompok tani padi, tidak bisa. Jadi komoditasnya bercampur di sana, Iya, apapun iya. yang ada potensinya di wilayah itu. Nah, seperti itu dia. Nanti bisa kita kembangkan misal yang selama ini yang populer dikembangkan di wilayahnya hanya padi, jagung, kedelai. Sementara taman perkebunan kan banyak, ada mete, Oh iya. iya kan? Iya, iya. Ada kelapa, Ya. ada pisang. Nah. Nah, disitulah kita nanti rincikan sub komoditinya apa. Ya, sip. Nanti bisa panggilkan kita ketemu lagi koordinasi sama Pak Nisdi. Nah, Oh, iya. apa-apa. Iya. Kebetulan saya juga belum ketemu sama Pak Nisdi. Saya ingin sekali soalnya begini, dari kelompok itu nanti kita kembangkan lagi komoditas yang lain. Kapan-kapan buatkan saya jadwal, kapan bisa kita koordinasi dengan Pak Nisdi. Siap. Mungkin Pak Nisdi juga punya pemikiran-pemikiran yang baru. Iya, saya iya. nggak tahu. Iya. Ya, seperti itulah saran kami. Sementara karena kami tidak berani memberikan peluang untuk kelompok baru, sementara titik poligon kelompok yang kita akan buat sama dengan titik poligon kelompok yang lama. Nah, Ya. seperti itu syaratnya. Sip. Ya, Jadi anu mungkin saya tambahkan nah, sedikit. tambahkan sedikit. Ya. Nah, kaitan dengan kelompok ini kan sekarang kan ada Permentan nomor 67 yang mengatur kaitan dengan kelembagaan petani. Jadi di sana sudah diatur metode atau bentuk pembentukan kelompok tani. Nah, jadi seperti kita ketahui kan di sini sudah ada kelompok tani bira ya. Ya. Nah, perlu mungkin juga kita ketahui berapa kira-kira luasan. Kalau memang terlalu luas Kita bagi. bisa kita mekarkan Ya, ya, kita dibagi. mekarkan. Kalau memang terlalu luas, tapi Kalau terlalu dengan luas. batas wilayah yang jelas. Ya. Karena sekarang setiap kelompok tani memiliki peta, istilahnya peta Ya, ya. poligon. Iya, peta Kalau bahasa poligon. kita di pertanian Siap. itu langsung di sistem. Ada namanya sistem e-reporting yang sekarang ini. Salam. Di sana semua kelompok tani se-Indonesia mempunyai peta wilayah masing-masing. Ya. Jadi kalau kita buatkan dia peta atau poligon di atas peta tersebut, otomatis kelihatan dia Kelihatan. akan tumpang tindih di sana. Tumpang tindih. Ada kelompok di dalam kelompok. Oh iya, iya. Ya. Iya, jadi tidak bisa kita buat kelompok dan kelompok. Sehingga perlu Bapak dulu cek dulu dari segi luasan. Kalau memang terlalu luas dan mungkin kurang efektif di satu kelompok, bisa Bisa kita dimekarkan mekarkan. kalau memang terlalu luas gitu kan. Kalau sedikit mungkin kan kurang efisien juga kalau terlalu banyak kelompok sementara lahannya sedikit. Nah, itu yang perlu sudah clearkan dulu kaitannya dengan luas kelompok dan jumlah anggotanya. Karena kelompok tani sekarang berbasis hamparan dia, bukan domisili.